Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bu Aldina. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 di sini akan memaparkan materi ataupun memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Amizan dengan NIM 14014204418. Yang kedua ada Hayu Eka Wangi dengan NIM 14014204441. Yang ketiga ada Krisnawati dengan NIM 14012-2005. Yang keempat ada Ronggo Alam Zakar dengan NIM 14014204466. Baik teman-teman semua, sebelumnya ini adalah bukti dari hasil diskusi kami yang telah kami analisis. Next. Yang pertama, sebelum kita lanjut tentang analisis yang telah kami analisis di RPP, adapun komponen utama pada RPP Permendikbud nomor 22 tahun 2016, di mana yang pertama ada identifikasi sekolah yaitu nama satuan pendidikan, yang kedua ada identitas mata pelajaran atau tema ataupun subtema, yang ketiga ada kelas ataupun semester, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu, di mana ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Yang keenam adalah tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Next. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Hayu, dipersilakan. Komponen utama pada RPP Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang pertama ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Yang ketiga ada metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Yang keempat, media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang kelima, ada sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Yang keenam, ada langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Yang ketujuh, yaitu penilaian hasil pembelajaran. Komponen utama pada RPP, Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, berdasarkan Surat Edaran 14 ada 11 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen yang wajib dilaksanakan oleh guru. Sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Ada identitas RPP, sekolahnya DSDN Ledok 05. Kelas atau semester ada kelas 5 semester 1. Temanya, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran ketiga, mopelnya PKN, alokasi waktunya 3 jam pelajaran, 3 kali 35 menit. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, di mana ada kompetensi dasarnya itu ada 2, yaitu ada 3.2, yaitu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai warga dalam kehidupan sehari-hari, C2, dan ada KD 4.2, menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai warga dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya sendiri, dari indikator 3.2, yaitu 3.2.1, mengaitkan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas, di mana mengaitkan termasuk dari C4, dan indikator 3.2.2 yaitu menguraikan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas, menguraikan termasuk C4,
Indikator 3.2.3 memecahkan masalah tanggung jawab, memecahkan termasuk C5. Dan pada KD 4.2 indikatornya itu ada 4.2.1 membangun tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas, dan ada 4.2.2 yaitu menggabungkan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas. Tujuan pembelajarannya sendiri ada 4. Yang pertama, melalui media permainan ular tangga, peserta didik dapat mengaitkan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas dengan tepat, itu termasuk C4. Kedua, melalui media permainan ular tangga, peserta didik mampu menguraikan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas dengan tepat, termasuk C4. 3. Melalui metode role-playing dengan media permainan ular tangga, peserta didik mampu membangun tanggung jawab dengan menjaga kebersihan lingkungan kelas dengan percaya diri, itu termasuk P4. Dan yang keempat, melalui metode role-playing dengan media permainan ular tangga, peserta didik mampu menggabungkan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas dengan percaya diri, itu termasuk P4. Adapun hasil analisisnya yaitu indikator sudah memenuhi level host, namun untuk indikator pendukung, level kognitif yang lebih rendah tidak tersedia pada RPP tersebut. Sedangkan untuk indikator pengayaan tidak menggunakan level kognitif yang lebih tinggi. Pada tujuan pembelajaran sudah memenuhi komponen ABC dengan analisis, audiens adalah peserta didik pada tujuan pembelajaran yang pertama, behavior ada mengaitkan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas, condition ada melalui media permainan ular tangga, dan degree ada dengan tepat. Begitupun dengan tujuan pembelajaran yang lainnya. Materi dari bahan ajar dan berbagai sumber dalam bentuk cetak maupun menggunakan materi media elektronik, yaitu berupa video pembelajaran, sudah lengkap. Dan yang kedua, pada RPP, guru juga lebih merancang materi pembelajaran dan sudah disusun berurutan sesuai dengan tahapan pembelajaran dan sintaks problem based learning atau PBL. Materi pembelajarannya yaitu materi pembelajaran relevan dengan kehidupan nyata dan berorientasi abad ke-21 disertai dengan uraian yang jelas pada RPP. LKPD sudah sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran serta mengakomodasi karakteristik siswa SD khususnya tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas yang dalam LKPD ini disusun secara berkelompok. Berdasarkan tabel pada slide 7, RPP tersebut sudah menerapkan indikator berbasis TPACK. Dan melalui media permainan ular tangga, peserta didik dapat mengaitkan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas sesuai dengan lingkungan kelas dengan tepat, itu termasuk C4. Dan melalui media permainan ular tangga, peserta didik mampu menguraikan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas dengan tepat. Baik, untuk selanjutnya, saya sampaikan. Pada strategi pembelajaran, berdasarkan tabel pada slide 7 dan 8 pada RPP, kegiatan pembelajaran pada RPP sudah menerapkan TPACK, namun belum sempurna, di mana guru hanya menggunakan video pembelajaran dalam menyajikan materi. Kendati demikian, guru melakukan kegiatan yang jauh lebih interaktif pada siswa, yakni mengadakan kegiatan bermain ular tangga, sekaligus mengajarkan LKPD tentang tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas. Yang kedua, berdasarkan RPP, strategi pembelajaran pada RPP sudah berbasis kecakapan abad 21. Yang ketiga, berdasarkan RPP, strategi pembelajaran pada RPP sudah inovatif dan kreatif, di mana kegiatan pembelajaran sudah menerapkan TPACK dan mengajak anak untuk melakukan suatu permainan ular tangga yang tidak akan membuat anak merasa bosan. Pada pemilihan media pembelajaran, berdasarkan RPP, media pembelajaran yang digunakan sudah memanfaatkan TIK, yaitu video tentang menjaga lingkungan kelas bersumber dari YouTube. Yang kedua, berdasarkan tabel pada slide 7 dan 8 dan RPP, media pembelajaran sudah menggunakan benda konkret, yaitu papan permainan ular tangga, melalui metode role-playing dengan media permainan ular tangga. Peserta didik mampu menggabungkan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas dengan percaya diri. Yang ketiga, berdasarkan tabel pada slide 7 dan RPP, media pembelajaran yang digunakan yaitu alat-alat kebersihan seperti sapu dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pemilihan materi dan sumber belajar. Berdasarkan tabel pada slide 7 dan RPP, sumber belajar yang digunakan sudah menggunakan
peristiwa nyata, yaitu kegiatan bermain luar tangga dan tayangan video menggunakan LCD proyektor. Yang kedua, berdasarkan tabel pada slide 7 dan 8, serta RPP, sumber belajar yang digunakan pada RPP tersebut sudah memanfaatkan media internet atau sumber online yaitu video dari YouTube, namun tidak tertera linknya. Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Berdasarkan tabel pada slide 7-8 RPP, evaluasi pembelajaran yang dilakukan hanya mencakup sikap dan keterampilan, sementara untuk aspek pengetahuan belum ada. Berdasarkan tabel pada slide 7-8 RPP, evaluasi pembelajaran yang dilakukan sudah autentik, yaitu berupa soal tes, namun seperti yang disebutkan di atas, bahwa soal evaluasi hanya mencakup aspek keterampilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.